sendiri, bentar, punya HDI sendiri, yang dimana ketika kita sudah bergabung di HDI, kita bisa untuk menggunakan semua fasilitasnya di situ. Ya, jadi gedung kantornya itu bukan nyewa, bukan juga di ruko, tapi berada di kawasan prestisius yang ada di Jakarta. Lalu kalau tadi itu adalah kantor-kantor pusatnya, Bapak Ibu ya, kantor pusatnya ada di Jakarta. HDI sendiri itu awalnya asalnya dari mana sih? HDI itu asal awalnya ada di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Dan pada tahun 86 itu mulai masuk ke Asia. Yang pertama itu ada di Singapura ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar sini. Di Singapura dan juga sudah ada di Filipina, di Hong Kong, di Macau, dan di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri itu masuk sudah dari tahun 93. Sekarang udah 2022, berarti kurang lebih udah 29 tahun ya ada di Indonesia. Dan juga kalau misalnya lihat di sini ada titik-titik ya, titik-titik yang ada di peta, itu adalah kantor perwakilan cabang HDI yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini sangat memudahkan kita jika kita ingin mengekspansi usaha. Jadi bayangkan ya Bapak dan Ibu, ketika kita misalnya nih posisi saya ada di Jakarta, lalu saya ingin mengirimkan barang di Makassar misalnya gitu ya. Saya tidak perlu repot-repot melakukan packing-packing itu semua dari rumah saya di Jakarta, tapi bisa langsung dikirimkan dari kantor Makassar sendiri. Lalu kalau buat saya pribadi, apa sih yang sebenarnya bikin saya tuh pengen men-sharingkan produk ini? Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu semua bisa lihat di sini bahwa produk perlebahan itu sudah teruji dari ribuan tahun lamanya. Kok bisa tahu dari ribuan tahun lamanya? Karena bahkan sudah ditulis di 5 kitab suci 4 agama di Indonesia. Kalau saya sendiri itu adalah seorang muslim, itu sudah ditulis di dalam surat An-Nahl. Ya, dan dimana kita tahu ya Bapak dan Ibu, ketika sudah ditulis di dalam kitab suci, itu bahkan kadang merupakan suatu perintah. Lalu yang luar biasanya lagi, ternyata produk HDI itu sudah digunakan oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat. Dipakai sama Ronald Reagan, dipakai sama George Bush, dipakai sama Bill Clinton. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya suatu produk itu mau masuk ke dalam White House ya, ke dalam gedung putih, itu udah pasti susah banget karena harus melewati berbagai macam prosedur. Dan ini udah digunakan oleh 3 generasi, berarti udah teruji kualitas produknya dan keamanan produknya. Selain daripada itu, setelah saya mencari tahu lebih lanjut, ternyata produk HDI sendiri itu sudah digunakan oleh 3 komite atlet olahraga. Di mana aja, di Filipina, di Malaysia, dan juga di Indonesia sendiri. Kalau misalnya sudah digunakan oleh atlet, ya Bapak dan Ibu, atlet itu kan tidak boleh sembarangan mengkonsumsi produk, kita tahu ya. Berarti produknya sudah apa? Sudah bebas dari doping, tidak menyebabkan ketergantungan, dan tidak ada efek sampingnya. Selain daripada itu, hal itu semua diperkuat oleh apa? Oleh sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan HDI, baik dari segi perusahaan maupun produknya. Dari mana aja, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, HDI sendiri produknya itu udah ada BPOM. Ya, penting ya produknya sudah ada BPOM-nya, sudah ada sertifikat ISO, lalu udah ada H Mark of Quality, dan juga HDI sendiri adalah suatu perusahaan network marketing yang tergabung di dalam APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan juga penting sekali bagi saya seorang muslim nih, kenapa? Karena produknya sudah ada sertifikasi halal. Luar biasanya, perusahaan HDI sendiri tahun lalu sudah tersertifikasi secara halal tentang bisnisnya oleh MUI. Kalau buat saya pribadi, Bapak dan Ibu, yang buat saya semakin yakin dengan produknya apa, ternyata produk HDI itu sudah masuk ke dalam buku MIMS. Ya, ini ada buku nih yang di tengah, itu buku MIMS. Bagi dari Bapak dan Ibu yang belum tahu, buku MIMS itu apa? Buku MIMS itu adalah buku referensi yang bisa digunakan oleh tenaga medis ataupun dokter untuk meresepkan suatu obat atau suplemen. Ya, jadi produk HDI bukan produk main-main, karena bahkan sama dokter ataupun tenaga kesehatan pun tuh bisa diresepkan. Ya, kategorinya adalah sebagai suplemen. Lalu, produk HDI sendiri sudah memiliki pabrik. Kan tadi asalnya dari Phoenix, Arizona. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini ada Sissy Pollen Company, yang dimana Sissy Pollen Company ini merupakan pabrik perlebahan tertua dan terbesar. Sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Ya. Lalu produknya apa aja? Kalau produknya sendiri, Bapak dan Ibu semua, kita menyebutnya ini adalah 4-star. Terdiri dari apa? Terdiri dari Dynamic Trio. Dynamic Trio ini apa aja sih? Dynamic Trio ini di sini ada yang namanya Polenergi 520. Polenergi 520 ini asalnya itu dari serbuk sari bunga jantan.
Ya, dia itu asalnya dari bee pollen yang dimana itu adalah makanan lebah. Ya, dan sudah teruji bahwa bee pollen sendiri ini merupakan nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Bayangkan ya, kalau misalnya sudah dewasa gini, kan kita tidak mungkin mengkonsumsi ASI. Di sini udah ada namanya bee pollen atau kita sebut namanya polenergi. Kalau saya selalu bilangnya polenergi ini sesuai namanya. Dia tuh sumber energinya dari badan kita ya. Jadi nutrisi yang baik, yang paling baik untuk badan kita. Lalu ada apa? Honey bee pollen. Honey bee pollen ini apa? Honey bee pollen ini sama isinya sama-sama bee pollen, dia adalah untuk anak kecil, anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Bagus untuk menormalkan nafsu makan dan juga meningkatkan daya konsentrasi. Lalu ada apa lagi? Produk kedua ada yang namanya bee propolis. Kalau bee propolis sendiri ini, saya bilangnya itu adalah polisinya badan kita. Ya, paling gampang diingat. Isinya nih apa? Asalnya dari mana? Propolis ini asalnya dari getah pohon pinus yang dicampur sama enzim yang dikeluarin oleh lebah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi sarang lebah. Jadi kalau misalnya lebah tuh keluar ya dari sarangnya nyari makanan, balik-balik ke dalam, dia tuh udah steril dulu. Jadi nggak ngebawa virus-virus yang dari luar masuk ke dalam sarangnya. Fungsinya di badan kita apa? Sama Bapak dan Ibu. Fungsinya itu adalah sebagai antioksidan yang dimana kita tahu bagus sekali ya untuk melangkal virus-virus maupun bakteri, sebagai anti radang juga, anti inflamasi, anti jamur. Jadi benar-benar dia tuh kayak proteksi pertamanya dari badan kita. Lalu dynamic trio yang terakhir ada apa? Dynamic trio yang terakhir ini ada yang namanya royal jelly. Kalau royal jelly ini adalah satu-satunya yang langsung diproduksi oleh lebah. Dia itu berasalnya dari kelenjar hipopharyngeal yang ada di belakang kepala lebah. Ini tuh gampangnya ya, royal jelly itu adalah apa? Dia tuh susunya ratu lebah. Jadi ratu lebah itu umur hidupnya tuh bisa sampai 5 tahun, sementara lebah pekerja biasa itu tidak mengkonsumsi royal jelly, usianya tuh paling lama hanya 2 minggu. Jadi kan ratu lebah bisa hidup lebih lama ya. Di kita pun fungsinya juga sama. Dia adalah untuk menstimulasi kolagen-kolagen yang ada di badan kita nih ya. Kan kalau kolagen tuh udah berkurang dari usia 25 tahun ke atas, sekian persen setiap tahunnya, ini untuk menstimulasi kolagen dan juga untuk meregenerasi sel-sel. Jadi sel-sel yang udah rusak itu digantikan sama sel-sel yang baru. Ada dua, terbagi, ada royal jelly yang liquid, ada juga royal jelly yang tablet. Bedanya apa? Tentunya kandungan royal jelly-nya lebih banyak di yang liquid. Kalau yang tablet biasanya lebih memudahkan untuk kita ketika kita itu mau pergi traveling ya, jadi nggak gampang tumpah. Nah, yang terakhir ada apa? Ada yang namanya clover honey. Clover honey sendiri ini kalau dibilangnya tuh madu viral. Kalau misalnya nyebut HDI, taunya tuh biasanya orang langsung, oh tahu si clover honey kan ya, gitu. Apa sih spesialnya clover honey sendiri? Clover honey ini Bapak dan Ibu semua, dia adalah madu dingin. Makanya warnanya itu bukan coklat tua, tapi warnanya itu adalah coklat muda. Yang dimana kalau dia madu dingin berarti dia tidak melewati proses pemanasan. Yang dimana kita tahu ya Bapak dan Ibu, sesuatu yang sangat amat bernutrisi, ketika sudah melewati proses pemanasan, pasti nutrisinya akan berkurang. Nah, di HDI sendiri, clover honey itu adalah madu dingin. Lalu luar biasanya lagi apa? Kandungan airnya sangat rendah, hanya 17,2%. Yang dimana madu-madu pasaran di luar itu biasanya kandungan airnya adalah 22 sampai dengan 30%. Kenapa sih penting kandungan air yang rendah? Karena semakin rendah kandungan airnya, berarti akan semakin susah bakteri untuk berkembang biak, sehingga tidak mudah terjadi yang namanya fermentasi. Jadi ternyata madu itu bisa terfermentasi Bapak dan Ibu, seperti halnya dengan tape. Paling baik untuk apa? Paling baik itu untuk pernafasan sebagai pengencer dahak dan juga untuk pencernaan. Ya. Selain itu ada apa lagi? Kita punya Bee Origin yang terdiri dari Kids Tree. Ini adalah vitamin untuk suplemen untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas sampai 12 tahun. Isinya apa? Isinya adalah gabungan dari polenergi tadi ya, dari bee pollen, dari bee propolis, dan juga dari royal jelly, plus tambahan vitamin C dari rosehip. Jadi ini cocok untuk anak-anak yang usianya 2 tahun ke atas yang lagi aktif-aktifnya. Terus kita punya apa lagi? Ada Dynamic Trio, tetap gabungan 3 yang tadi, plus apa? Plusnya yang satu yang pink ini glukosamin sulfat. Biasanya untuk orang-orang yang punya masalah rematik atau suka nyeri-nyeri tulangnya bisa mengkonsumsi ini. Lalu ada sama plus enzim mineral. Plus enzim mineral ini sangat bagus untuk orang-orang seperti saya yang punya masalah banget sama pencernaannya, MAH, GERD, suka kembung perutnya. Nah,
sangat bagus untuk mengkonsumsi Dynamic Trio plus enzim mineral ini. Lalu kita juga ada rangkaian Bibotanix. Bibotanix ini itu adalah rangkaian sehari-hari yang bisa digunakan, dan apa Bapak dan Ibu, bahan dasarnya adalah propolis. Tadi ya, propolis sebagai antibakteri, anti jamur, anti radang. Bibotanix rangkaian ini adalah bahan dasarnya propolis. Isinya ada apa aja? Dia ada facial wash. Facial wash-nya ini itu bisa digunakan sebagai sabun badan juga, awet, dan cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kalau misalnya ada yang kulitnya lagi berjerawat, pakai facial wash ini itu pasti cepat kering jerawatnya. Terus ada apa lagi? Ada aloe propolis cream. Aloe propolis cream ini kalau kita menyebutnya adalah krim P3K. Krim yang harus dipunyain sama semua orang yang ada di rumah. Kenapa? Karena dia cocok untuk luka bakar, luka terbuka, untuk gigitan nyamuk, bahkan untuk kalau misalnya perempuan nih yang suka berjerawat, terus jerawatnya tuh pecah, kan dia luka terbuka, itu bisa dipakein juga sebagai obat jerawat. Bahkan untuk anak bayi, sebagai krim diaper rash pun itu juga bisa, Bapak dan Ibu semua, karena bahannya adalah bahan-bahan natural. Terus ada toothpaste. Toothpaste ini bahan dasarnya propolis. Jadi kalau orang-orang yang punya masalah gusi sensitif, yang suka berdarah, ini cocok sekali menggunakan toothpaste ini. Lalu ada apa? Ada mouthwash. Kan lagi zaman pandemik gini, suka banyak ya dokter-dokter yang menyarankan kalau kita itu kalau bisa kumur-kumur. Bisa digunakan nih di propolis mouthwash. Kenapa? Karena bahan dasarnya adalah propolis. Jadi benar-benar membunuh bakteri-bakteri yang ada di kerongkongan kita. Lalu ada apa? Ada hand and body lotion. Hand and body lotion ini juga cocok untuk orang yang kulitnya sensitif. Karena saya sendiri suka ada eksim, kalau misalnya lagi kambuh itu kan gatal ya. Nah, memakai hand and body lotion ini itu bisa banget untuk mereda eksimnya, bahkan hilang. Terus apa lagi? Kita punya combo sampo dan juga leave-in daily serum. Kalau sampo dan daily serumnya ini ada tambahannya lagi. Tambahannya itu apa? Tambahannya adalah royal jelly. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang punya masalah rambutnya tuh rontok, bisa sangat amat terbantu sama sampo dan serumnya ini. Samponya bisa untuk mengurangi kerontokan, kalau serumnya bisa untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Selain daripada itu, kita juga punya B-Skin. B-Skin ini adalah line kecantikannya dari High Desert Indonesia atau dari PT HDI, yang dimana ini diproduksi kalau ngeliatin skincare. Produk HDI sendiri ini, B-Skin series ini, diproduksinya itu di Korea. Kita punya dua line, kita punya W-line series ya, yang ini White Glow, dan juga kita punya V-line series. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia punya 6 core antioksidan, yang dimana biasanya high-end skincare lain itu biasanya hanya punya 2 sampai dengan 3 antioksidan. Kalau misalnya W-line itu adalah untuk orang yang kulitnya biasanya normal cenderung ke kering, dan kalau V-line itu untuk orang yang kulitnya normal cenderung ke berminyak. Lalu ada apa lagi? Ada SS cream. SS cream ini kita bilangnya itu adalah 4-in-1 cream. Karena dia itu bisa sebagai base makeup, bisa ada skincare-nya juga, bisa sebagai foundation. Lalu apa? Lalu dia punya SPF atau sunblock. SPF-nya ini adalah 50 PA+++. Satu plus itu tahan untuk 3 jam. Jadi kalau tadi plusnya itu 3, berarti sekali apply, sekali kita memakai bisa bertahan sampai dengan 9 jam. Lalu kita juga ada anti acne. Anti acne-nya ini itu cocok banget untuk orang yang suka pakai obat jerawat, lalu di sekitarnya kan biasanya kulitnya kering ya. Nah, anti acne ini nggak membuat kulit di sekitar jerawat kita itu mengering. Lalu ada apa? Kita ada eye care. Kelebihan dari eye care B-Skin ini apa? Kelebihannya adalah kita bentuknya bukan krim, tapi serum. Jadi lebih meresap ke lapisan kulit kita sendiri. Lalu yang terakhir launching dari produk B-Skin ini, baru tahun lalu launching, sempat viral juga Bapak dan Ibu, ini adalah Flawless Finish Loose Powder. Yang dimana luar biasanya ini bukan hanya sebagai kosmetik, tapi dia ada skincare-nya juga. Bayangin ya, di dalam rangkaian loose powder ini ada royal jelly-nya dan juga ada kandungan madunya. Jadi kalau misalnya dipakai di muka kita, itu bukan yang bikin jadi seolah dempul banget, tapi malah justru jadi seperti glowing dari dalam dan tahan lama banget. Nah, kita juga punya another best selling produk dari HDI sendiri. Kita ada yang namanya Propoelix.
Propolis ini sangat amat viral, ya, udah sampai seviral Berhani sekarang ini. Kenapa? Karena waktu sekitar tahun 2020 ketika awal pandemik, HDI sendiri itu bekerja sama Kemenkes untuk menyuplai Propolis ini ke Wisma Atlet sebagai sebagai suplemen untuk membantu proses penyembuhan. Ya, jadi bukan obat, tapi dia ada suplemen untuk membantu proses penyembuhan. Kenapa kok bisa? Karena antioksidannya nilainya sangat tinggi. Kalau misalnya nilai antioksidan, nilai ORAC ya, ORAC itu adalah tes antioksidan yang ada di dalam satu kandungan. Kalau tadi bipropolis, itu dia nilai ORAC-nya sekitar 8.000. Sementara propolis ini nilai ORAC-nya itu sekitar 21 ribuan. Itu setara sama 913 buah jeruk. Ya, bayangin kalau kita konsumsi 913 jeruk satu hari, yang ada kita sakit perut ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kandungan antioksidannya tinggi. Isinya sama-sama propolis. Yang bikin beda apa? Kalau propolis itu adalah ekstraknya dari propolis. Gitu. Terus kita juga ada propolis plus. Sama, ekstrak dari propolis juga, fungsinya sama, kandungan antioksidannya sama. Bedanya apa? Bedanya dia ada 3 tambahan jamur. Dari Lingzhi, Shiitake, dan juga Maitake. Yang dimana ini bagus sekali, dan udah ada uji-uji klinisnya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit turunan maupun yang sedang mengalami penyakit kista, kanker, myom, dan penyakit degeneratif lainnya. Lalu kita juga ada Biultra. Biultra ini adalah produk untuk pria, untuk revitalisasi pria dan juga stamina. Lalu kita ada apa? Ada Prolis. Prolis ini tuh seperti permen, tapi yang luar biasanya apa? Dia adalah kandungannya propoelix. Jadi kalau misalnya mulai kayak saya nih lagi kebanyakan ngomong seperti sekarang ini, ataupun kalau misalnya ngerasa aduh kok kayaknya tenggorokannya mulai nggak enak, bisa langsung mengkonsumsi Prolis ini sendiri. Lalu kita ada yang terakhir, ada namanya Trimi 2. Trimi 2 ini adalah satu-satunya produk HDI yang bukan berasal dari perlebahan. Dia itu asalnya dari chitosan. Chitosan itu apa? Chitosan itu adalah kulit-kulit seafood. Jadi kayak misalnya kulit kerang, kulit udang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengikat lemak jahat. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya masalah kolesterol itu sudah banyak sekali yang terbantu sama Trimi. Bonusnya apa? Karena dia mengikat lemak Bapak dan Ibu, bonusnya adalah tentunya berat badannya juga bisa turun jadinya ya. Jadi seperti diet sehat jatuhnya. Dan tidak perlu bingung, mungkin tadi kalau ngelihat, waduh banyak banget nih produknya, bingung kalau misalnya mau coba harus yang mana dulu. Nggak perlu bingung Bapak dan Ibu, kenapa? Karena di sini sudah disediakan paket-paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Paket-paket ini jatuhnya tentunya lebih hemat. Kenapa? Karena bisa mendapatkan free produk. Jadi seperti paket family set ini, isinya udah sebanyak ini ya, udah dapat body lotion, dapat APC yang tadi, krim P3K, dapat propolis, dapat trial jelly, dapat madu, dapat permen. Free-nya apa? Free-nya vitamin Kids 3. Jadi kalau misalnya untuk satu keluarga, namanya makanya family set, itu udah cocok banget langsung mengkonsumsi paket family set ini. Lalu ada 4-star set, ada juga propolis power set, paket andalan semua keluarga ya. Ada kolesterol buster set, ini biasanya untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan maupun masalah kolesterol, bisa dibantu dengan paket ini. Lalu ada couple set, kalau misalnya mau promil atau bahkan mau memberikan kado kepada rekannya yang baru saja menikah ya, bisa untuk patungan dengan harga 1,6 dapat free produk, bisa dikonsumsi oleh suami dan istrinya juga. Lalu ada propolis plus set dan juga biskin easy starter. Kalau misalnya rekan-rekan bingung mau memilih yang mana, nanti bisa dikonsultasikan oleh rekan-rekan yang mengundang Bapak dan Ibu semua ke acara ini. Nah, tadi kan sudah ya saya men-sharingkan tentang produknya, tentang perusahaan. Sebelum saya sharing tentang bisnisnya Bapak dan Ibu semua, izinkan saya untuk bercerita nih sedikit. Ya, saya ingin bercerita sedikit. Pastinya semua orang, terutama saya di sini, pernah mengalami yang namanya kita itu lebih memiliki banyak kebutuhan dan keinginan nih. Kalau rekan-rekan bisa lihat nih di sebelah sini ada lingkaran yang besar banget, itu adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan. Tapi yang dilemanya apa? Kita punya lingkaran pendapatan di sebelah kiri ini yang tidak sebesar lingkaran kebutuhan dan keinginan kita. Ya, kalau di kasus saya adalah orang yang banyak maunya. Tentunya banyak maunya, jadi kebutuhan dan keinginan itu terus bertambah. Karena kalau saya mempelajari nih, terutama di era pandemik ini, dengan keadaan pandemik pun, kebutuhan dan keinginan itu tidak pernah menjadi sedikit.
tidak pernah tiba-tiba menjadi lebih berkurang. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan kita itu terus bertambah. Tapi permasalahannya apa? Kita hanya mempunyai lingkaran pendapatan yang segitu-segitu aja. Yang terjadi akhirnya apa, Bapak dan Ibu? Yang terjadi akhirnya seringkali kalau saya sendiri mengenyampingkan yang namanya keinginan saya. Karena yang namanya kebutuhan pasti kan lebih urgent, pasti lebih penting. Akhirnya keinginan-keinginan itu dikesampingkan. Seperti apa? Kalau saya sendiri selalu kepengen sekali nantinya itu bisa punya rumah sendiri. Saya pengen punya rumah dengan tanah yang luas, tapi dengan keadaan sumber pendapatan, lingkaran pendapatan saya yang tentunya lebih kecil daripada keinginan saya ini, akhirnya itu harus dikesampingkan dulu. Terus saya pengen apa lagi? Kalau saya kepengen banget untuk bisa nambah mobil lagi. Kenapa? Karena saat ini saya hanya punya satu mobil, dan dengan 2 anak, itu mobilitasnya udah lebih banyak lagi, udah lebih sering lagi harus keluar-keluar karena kebutuhan anak, tapi dengan keadaan lingkaran pendapatan yang masih hanya segitu aja, akhirnya saya harus mengenyampingkan lagi. Karena pastinya selalu ada kebutuhan yang lebih penting. Dengan keadaannya, kalau saya sendiri, ibu rumah tangga, punya usaha, tapi dalam keadaan pandemik tentunya sangat amat berdampak semuanya ini. Jadi lama-lama Bapak dan Ibu semua kan seringnya kita itu kan mengenyampingkan, ya, memotong-motong kebutuhan dan keinginan kita karena kita hanya mempunyai sumber pendapatan yang segitu aja, selalu lebih kecil. Akhirnya nih lama-lama saya berpikir, kenapa sih nggak saya itu membalik pola pikir saya? Daripada saya harus selalu memotong-motong kebutuhan dan keinginan saya, kenapa saya tidak mencari suatu peluang, kenapa saya tidak membuka pikiran saya untuk ngebalik dengan kenapa tidak sumber pendapatannya aja yang saya besarkan, sehingga nantinya kebutuhan dan keinginan saya itu bisa terpenuhi. Tapi tentunya berpikir ya, dengan apa saya menambah sumber pendapatan? Yang pertama, kalau yang saya pikirin, yang bisa dipikirin pasti adalah, oh bisa nih untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau di kasus saya tidak mungkin. Kenapa? Karena saya adalah ibu rumah tangga, terakhir bekerja sudah berapa tahun yang lalu, jadi nggak mungkin ya tiba-tiba kucuk-kucuk saya pergi ke suatu perusahaan, melamar kerja, terus bisa dapat dengan gaji yang tinggi. Ataupun di era pandemik seperti ini, mau mencari pekerjaan pun tidak semudah itu untuk kita bisa berpindah pekerjaan dari pekerjaan yang sudah ada sekarang ini. Terus kepikiran apa lagi? Untuk double shift, kerja double shift. Tapi kalau misalnya yang namanya kita kerja double shift, kalau bagi orang yang kantoran, bayangin ya, harus kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau double shift berarti harusnya yang tadinya jam 5 bisa untuk istirahat, bisa bersama keluarga, nambah lagi. Misalnya ngerjainnya dari jam 5 sampai jam 12 malam gitu. Terus kalau misalnya harus kerja double shift, kira-kira kapan waktu istirahat maupun waktu untuk sama keluarga? Lalu yang terakhir ya, yang saya pikirin, untuk menambah sumber pendapatan, itu dengan apa? Kalau saya sekarang sedang melakukan kerjasama atau partnership, karena kan saya juga punya satu bisnis. Saya sempat kepikiran, apa saya nambah lagi ya untuk bikin, untuk partnership sama orang, dan juga untuk membuka suatu usaha baru. Tapi tentunya, yang namanya membuka usaha baru, itu tidak semudah seperti yang dipikirkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Yang pertama, harus ada studi kelayakan bisnis. Yang paling besar sekali harus keluar apa? Modalnya. Modal untuk melakukan suatu usaha itu besar sekali. Kenapa? Karena dipakai untuk sewa tempat. Dan dalam keadaan pandemi seperti ini, Bapak dan Ibu semua, sewa tempat itu terus berjalan, tidak berhenti. Mau ada PPKM, semua usaha harus tutup, yang namanya sewa tempat itu tetap harus dibayar. Bayangin ya, sewa tempat itu besar sekali, lalu apa? Harus stok barang. Kalau saya ngambil dari orang, berarti saya harus nyimpen barangnya, terus saya harus mikirin lagi, gimana cara saya harus ngejual barang-barang ini. Dan itu tentunya memerlukan modal untuk keluar duluan. Lalu apa? Fasilitas. Karena kalau misalnya pengen punya tempat yang bagus, yang kalau sekarang istilahnya biar bisa masuk Instagram gitu ya, berarti kan harus punya fasilitas yang bagus juga. Tentunya modalnya juga besar kalau mau fasilitasnya bagus. Lalu harus ngapain? Kalau mau cepat bisnisnya gede, nggak mungkin saya mengerjakan semuanya itu sendirian. Pasti saya butuh bantuan, saya butuh pegawai. Tapi kalau misalnya saya memakai pegawai, berarti saya akan keluar biaya lagi untuk apa? Untuk menggaji pegawai tersebut. Belum lagi kalau saya bikin bisnis, saya harus tahu banget gimana caranya untuk pengadaan dan pemasaran produk. Karena itu adalah hal yang krusial dari kalau kita membangun sebuah bisnis. Nggak mungkin kita hanya pengennya, aduh bangun aja, tapi nggak mikirin gimana ya cara memasarkannya, strategi apa ya yang harus saya pakai untuk memasarkan produknya. Terus apalagi, ini yang paling krusial juga nih menurut saya selain pemasaran, yaitu sistem manajemennya.
Karena sangat amat percuma jika kita membangun suatu bisnis, tapi kita tidak punya pengetahuan dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengolah manajemen kita sendiri. Lalu apa? Pengetahuan tentang hukum dan perpajakan. Jangan sampai hanya ingin buka aja, tapi nggak pernah mempelajari tentang pengetahuan hukum dan perpajakan. Kalau di saya udah traumatis sekali ya kalau nggak tahu tentang hukum dan perpajakan. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kasus dari rekan-rekan saya yang ternyata bisnisnya harus jatuh hanya karena tersandung suatu masalah yang mereka pikir tuh awalnya bukan masalah. Tapi ternyata ketika mau buka bisnis sendiri harus tahu sampai sedetail itu tentang hukum dan perpajakan. Terus apa? Tentunya resikonya tinggi. Modalnya besar, sudah pasti resikonya tinggi. Kalau misalnya gagal gimana? Kalau misalnya saya gagal berarti modalnya akan hilang. Modal akan hilang, bahkan kalau misalnya udah benar-benar nggak ada modalnya lagi, hilang harus gimana? Pasti saya bisa terkena yang namanya potensi tuntutan hukum. Tapi kan saya masih tetap pengen ya Bapak dan Ibu semua untuk yang namanya menambah sumber pendapatan saya. Saya mikirnya saya pengen punya suatu bisnis. Ya, tapi bisnisnya bisnis idaman. Dalam era seperti ini, nggak pengen mengeluarkan modal yang besar. Pengennya punya bisnis yang modalnya minimal. Tentunya dengan modal yang minimal, pasti apa? Resikonya juga minimal. Udah resikonya yang minimal, tapi saya pengennya punya potensi pendapatan yang besar. Kan saya mau menambah sumber pendapatan, nggak mau dong kalau misalnya saya udah punya buat suatu bisnis, tapi potensi pendapatannya itu tidak besar. Pengennya punya potensi pendapatan yang besar. Terus apa? Waktunya bebas. Waktunya bebas di sini maksudnya bukan berarti saya cuman diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, tapi apa? Saya bisa mengatur waktu kapan saya mau mengerjakan, kapan saya mau main sama anak saya, kapan saya harus ngurusin urusan rumah, itu semuanya bisa saya atur. Terus apa lagi? Ekspansi usahanya mudah dan luas. Mudah dan luas tuh gimana? Ketika kita mau mempunyai suatu bisnis, apalagi mau menambah sumber pendapatan, kita tidak bisa hanya bergantung di satu tempat aja. Sebisa mungkin kita langsung membuka cabang di mana-mana ya tentunya. Karena dengan cabang yang lebih banyak yang kita punya, pasti sumber pendapatannya juga akan lebih banyak lagi. Terus apa lagi? Tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu. Jadi saya nggak perlu nih, pengennya tuh bikin bisnis, tapi saya nggak perlu harus ngambil sekolah bisnis dulu mungkin, harus belajar sampai bingung-bingung, kayak, gimana nih cara bikinnya gitu. Saya pengennya suatu bisnis yang ya udah bisa langsung saya jalanin aja. Dan yang paling penting apa? Saya pengennya punya suatu bisnis yang sistemnya tuh udah terbentuk. Yang namanya sistemnya udah terbentuk, berarti saya tuh tinggal menjalankan aja. Tinggal menjalankan apa yang sudah dibangun, saya tinggal meneruskan lagi. Saya nggak perlu harus trial dan error, mikirin, bingung gimana caranya harus membuat suatu sistem supaya ini bisa bekerja. Lalu apa? Peluangnya besar. Tapi tentunya ada nggak ya yang namanya bisnis idaman itu? Itu kan hanya bisnis yang saya inginkan aja, yang ada di kepala saya aja. Ternyata Bapak dan Ibu semua, setelah saya mencari tahu tentang bisnis yang saya mau tuh seperti apa untuk menambah sumber pendapatan saya, ternyata ada yang namanya bisnis idaman itu. Namanya adalah network marketing. Tapi Bapak dan Ibu semua, karena itu terlihatannya tuh seperti kayaknya tuh too good to be true gitu ya. Kayaknya tuh masa sih emang ada kayak gitu? Jadi tuh banyak yang saya sendiri mikirnya nggak mungkin, masa iya gitu ya, network marketing itu adalah bisnis idaman saya. Padahal di majalah The Magic of Thinking Success, di kata pengantarnya tuh udah ditulis di sini. Sebagian dari mereka, sekitar 20% menjadi jutawan karena bisnis jaringan. Lalu setelah saya mencari tahu lagi, karena kan saya nggak percaya nih, saya mikirnya, masa sih gitu ya, padahal udah ditulis di buku. Bapak dan Ibu semua, ternyata di majalah Success Magazine itu ditulis di sini. Dari 50 orang terkaya, 9 orang diantaranya itu berasal dari network marketing. Dan nggak mungkin ya kalau misalnya itu bukan merupakan suatu fakta, bisa masuk ke dalam majalah yang prestisius seperti Success Magazine. Dan udah banyak sekali buku-buku yang dikarang oleh pengarang yang luar biasa, yang tahu bidangnya, yang membahas tentang network marketing itu sendiri. Bahkan di sini, Warren Buffett, pasti semua di sini tahu ya Warren Buffett itu siapa, seorang pengusaha dan investor. Dia sendiri di sini mengatakan, jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Lalu di sini juga ada Brian Tracy, seorang penulis buku yang paling laris di dunia. Di sini dia juga bilang, kalau misalnya masa depan bisnis jaringan itu tidak terbatas, tidak ada ujungnya. Wah, luar biasa ya rekan-rekan semua ya. Di sini juga ada Anthony Robbins, salah seorang motivator yang sangat amat terkenal. Dia juga bilang, yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita semua bisa mendapatkan keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis.
tanpa perlu apa? Tanpa perlu memusingkan, memikirkan kepusingannya, dan tidak memiliki resiko yang besar. Gitu. Nah, tentunya dengan maraknya banyaknya bisnis network marketing sekarang ini, kita harus tahu nih kriteria untuk memilih suatu bisnis MLM, suatu bisnis network marketing. Karena kan kita nggak mau ya masuk ke sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau misalnya buat saya sendiri, tentunya harus memiliki yang namanya 4P. Apa tuh 4P? Yang pertama, harus ada yang namanya support system atau sistem pendidikannya. Sistem pendidikan ini gunanya untuk apa? Support system. Bayangkan ya Bapak dan Ibu semua, kita mau menjalankan sesuatu yang kita tidak ketahui, itu ibaratnya seperti kita lagi jalan ke Surabaya, misalnya saya mau ke Surabaya dari Jakarta, tapi saya nggak punya peta. Kalau saya nggak punya peta, terus saya tuh mau nanyanya ke siapa? Bingung kan? Tentunya saya butuh petanya supaya saya bisa nyampe ke Surabaya dengan cepat, dengan benar, tapi saya juga tahu, bukan hanya punya petanya, tapi saya tahu saya itu bisa nanya ke siapa. Gunanya support system adalah itu, dan luar biasanya di HDI support systemnya itu sangat luar biasa sekali. Lalu yang kedua apa? Tentunya kita mau bergabung ke network marketing atau MLM yang punya perusahaan yang jelas. Yang jelas seperti apa? Bayangkan kalau perusahaan HDI sendiri itu sudah ada di Indonesia sejak tahun berapa? 93. Sudah dari tahun 93, sudah 29 tahun, dan sudah punya gedung kantor sendiri. Bahkan dengan 29 tahun berdiri, itu berarti sudah melewati 3 krisis ekonomi. Dari tahun 98, 2018, sampai dengan sekarang pun, perusahaannya masih tetap berdiri dan malah lebih kokoh lagi. Lalu yang ketiga apa? Produk. Produknya adalah produk yang berkualitas dan unik dan tidak mudah untuk ditiru. Kenapa? Bayangkan saja HDI sendiri punya pabrik sendiri yang udah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Dan itu merupakan pabrik terbesar dan terlama yang ada di dunia, ya, Sisi Pollen Company tadi. Lalu apa? Kan tadi mau menambah sumber penghasilan. Tentunya P yang keempat adalah memiliki potensi penghasilan yang jelas, transparan, dan adil untuk semuanya. Nah, kalau misalnya ngebahas dari segi P yang pertama, dari support system atau pendidikan, di HDI sendiri kita punya support system yang namanya adalah Billionaires. Billionaires ini adalah support system HDI yang udah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun. Luar biasanya apa rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu? Luar biasanya adalah support system kita itu benar-benar membimbing kita semua dari yang kita itu ibaratnya belum bisa baca peta, megang peta aja itu bingung, nggak tahu gimana cara mau sharing, nggak bisa ngomong, itu dibimbing dari awal sampai dengan level yang berjenjang. Jadi tidak langsung semuanya dikasih semua pendidikan yang sama, dan tidak hanya motivasi saja tentunya yang diberikan, tapi caranya bagaimana, di sini tuh benar-benar dibimbing, ya, dengan pendidikan yang berjenjang itu. Lalu apalagi? Ini adalah bentuk dari support systemnya, dari Billionaires. Apa saja yang Billionaires dapat berikan kepada para enterpriser-nya? Yang pertama ada yang namanya 5 training dasar. 5 training dasar ini ada yang namanya New Enterprise Orientation, ada How to Start. Tuh, jadi kalau misalnya bingung caranya gimana, tenang. Di sini udah ada 5 training dasar ya, rekan-rekan semua. Ada How to Start, ada Product Knowledge untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang produknya. Lalu ada apa? Training Business Plan. Business plan ini kalau misalnya yang mau tahu kenapa sih kok business plan HD ini bisa luar biasa banget dan sangat transparan, bisa ntar di training business plan. Lalu apa? How to do presentation. Bahkan ketika kita belum bisa melakukan presentasi aja, tenang, di sini benar-benar dibimbing rekan-rekan semua. Terus ada apa lagi? Ada virtual event yang diadakan oleh Billionaires. Lagi-lagi itu berjenjang. Kalau misalnya kemarin kita baru selesai event yang namanya Evolve. Ya, Evolve. Lalu kita punya Enterpriser Camp, terus berjenjang lagi kemana? Ke Leader Camp. Terus jenjang berikutnya kemana? Ada namanya Diamond Camp. Terus setelah Diamond Camp ada apa? Ada namanya Crown Camp. Jadi benar-benar sistem pendidikan yang berjenjang. Terus disupport dengan apa? Kita bisa melihat dengan mudah sekali mengakses support system kita lewat mana? Lewat YouTube. Ada yang namanya Build YouTube. Yang luar biasa lagi apa, Bapak dan Ibu? Kita punya aplikasi. Suatu aplikasi namanya Billionaires Education Center. Billionaires Education Center ini merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh support system kita. Jadi, kalau misalnya kita mau tahu tentang sesuatu, tinggal buka aja di dalam aplikasi itu. Terus ada Digital Curriculum of HDI Business juga, dan disupport oleh apa? Fasilitas penunjang, yaitu banyak buku-buku yang bisa kita baca untuk kita mengetahui lebih lanjut dan belajar lebih lanjut tentang network marketing ataupun tentang HD itu sendiri. Lalu,
sebenarnya apa sih keuntungan yang didapat ketika kita itu bergabung? Nanti kan pertanyaannya begitu, apa sih keuntungannya, kenapa sih saya tuh harus bergabung? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Yang pertama, tidak terbatas karena yang menentukan besarnya penghasilan itu adalah kita sendiri. Selain daripada itu, tidak pernah sampai ada batas atasnya hanya segini ya, kalau misalnya di HDI bisanya dengan peringkat ini hanya segini ya, itu tidak ada ya Bapak dan Ibu semua. Besarnya penghasilan kita itu benar-benar tergantung dari usahanya kita sendiri. Jadi tidak ada batasan sama sekali, mau kita dapatnya sebesar apa, sekecil apa, semua tergantung dari usaha kita sendiri. Yang kedua, yang luar biasanya lagi, HDI adalah satu-satunya perusahaan network marketing yang saya tahu yang membagikan royalti bagi para enterpriser-nya dan juga memberikan peluang bagi para enterpriser-nya untuk bisa mendapatkan saham. Kalau misalnya saham berarti kita menjadi yang punya di perusahaannya juga gitu ya rekan-rekan ya. Itu adalah hal yang luar biasa sekali dari HDI, membagikan royalti dan saham kepada para enterpriser-nya. Lalu apa? Dapat diwariskan. Dapat diwariskan ini maksudnya gimana? Yang diwariskan itu adalah jaringannya Bapak dan Ibu semua. Apa yang kita bangun saat ini sampai nanti ya, sampai nanti itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena bayangkan ya kalau saya sendiri, saya pasti pengen dong meninggalkan suatu legacy untuk anak saya. Pasti saya pengen meninggalkan suatu legacy yang anak saya nggak perlu bingung gimana harus ngejalaninnya, dia nggak perlu harus sekolah dulu, lulus dulu untuk bisa ngejalaninnya, tapi tinggal dijalanin. Dan di HDI sendiri, apa yang sedang kita bangun sekarang, apa yang sedang saya bangun saat ini, itu nantinya bisa akan diwariskan ke anak saya. Jadi anak saya tidak perlu menempuh suatu pendidikan tertentu untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun saat ini. Lalu apa? Jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Siapa yang di sini nggak suka yang namanya jalan-jalan, ya, yang namanya jalan-jalan dan secara gratis pula. Pasti senang ya Bapak dan Ibu ya, kita jalan-jalan keliling Indonesia dan juga ke luar negeri, apalagi secara gratis. Lalu apa? Kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, kalau buat saya pribadi, ini tuh spesial banget. Kenapa spesial banget? Karena Bapak dan Ibu semua di sini, saya itu berasal dari orang yang tadinya kalau harus ngomong presentasi seperti ini, saya itu mendingan pingsan aja di belakang, atau saya pura-pura ke kamar mandi. Pokoknya saya pasti kabur. Nggak mungkin saya mau ngelakuin yang namanya presentasi kayak gini. Tapi di HDI sendiri, karena support sistemnya luar biasa dan lingkungannya luar biasa, itu terus menumbuhkan. Terus bisa membimbing sampai akhirnya saya bisa berada di sini ngomong ke Bapak dan Ibu semua, sharing ke Bapak dan Ibu semua. Jadi kesempatan untuk pengembangan diri luar biasa sekali. Selain daripada itu, saya sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga ya yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang mengurusi anak, itu seperti merasa di sini saya mempunyai pertambahan value akan diri saya. Jadi benar-benar sangat luar biasa kesempatan untuk pengembangan dirinya di bisnis HDI ini. Lalu apa yang didapatkan terakhir? Kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tentunya dengan kita mengkonsumsi produknya, kita menjadi sehat, terus kita men-sharingkan, kita menjadi sejahtera. Orang yang menggunakan menjadi sehat, dia men-sharingkan juga dia bisa menjadi sejahtera juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu semua, dengan modal yang minimal, ya dengan modal yang sangat minimal, kita itu langsung memiliki 2 hak. Langsung punya nih kita 2 hak. Yang pertama adalah sebagai seorang pengecer. Sebagai seorang pengecer dengan keuntungan 10-15%. Yang kedua adalah sebagai seorang enterpriser dengan keuntungan 5%. Di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengambil keuntungan yang kedua sebagai seorang enterpriser. Loh, kenapa nih kok harus yang kedua? Mendingan yang pertama aja. Kan yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Nah, saya mau coba nih mengilustrasikan ke Bapak dan Ibu semua ya. Bapak dan Ibu semua bisa melihat dengan keuntungan 5%, ini adalah saluran ilustrasi saluran distribusi pada umumnya. Yang pertama adalah pasti kan kita mengambil barang itu ke pabrik. Ya, kita mengambil barang itu ke pabrik. Yang namanya kita sebagai seorang distributor, kita langsung mendapatkan barang itu dari pabrik. Kalau misalnya kita sebagai pengecer, setelah melewati berbagai agen dulu, ke grosir dulu, baru masuk ke pengecer, seolah memang sekilas pengecer itu dapat untung lebih besar, karena dia bisa menjual harga yang lebih tinggi ke konsumennya. Tapi pertanyaannya, saya mau bertanya nih, di sini, coba Bapak dan Ibu semua, kira-kira lebih untung seorang pengecer yang hanya bisa mempunyai satu market aja, atau seorang distributor?
yang dimana kita bisa memiliki berbagai macam dan banyak sekali pengecer dan mengkoordinasi semua pengecer itu. Pasti lebih menguntungkan distributor ya, Bapak dan Ibu semua ya. Karena yang namanya kita menjadi seorang distributor, kita bermain dengan quantity. Karena kita bisa mengkoordinasi semua pengecer-pengecer tersebut. Seperti apa? Seperti ilustrasinya seperti ini. Misalkan di bulan Februari ini, tanggal 1 kan ceritanya, di bulan Februari ini, kita mengajak 5 orang. Nggak harus 5 ya, mau 2, mau 3, mau 10, mau 15, mau 7, mau 8, itu bebas. Saya hanya mengilustrasikan di sini mengambil 5. Misalkan di bulan ini kita mengajak 5 orang yang sama-sama ingin melakukan sama seperti kita, ya, mau membuat saluran distribusi juga, mau menambah pendapatan juga, mengajak 5 orang lagi nantinya. Akhirnya di bulan Maret kita menjadi ber-25. Lalu terus melakukan itu. Ya, terus melakukan itu. 5 orang itu sharing lagi. Akhirnya menjadi ber-125. Ya, sampai dengan level ketiga 125. Sharing lagi di level keempat sampai 625. Terus sharing lagi ke 5 orang lagi ber-3.125 sampai dengan di level ke-6 kita bisa ber-15.625 orang. Yang dimana kita tahu ya, tidak mungkin kalau misalnya kita itu sendirian, kita bisa mendapatkan 15.625 orang. Di sini kita itu bekerja sebagai tim. Lalu kalau misalnya dari segi P yang potensi pendapatan dan penghasilan, Bapak dan Ibu bisa melihat di layar Bapak dan Ibu semua, ini adalah bisnis plan dari HDI yang kita sebut dengan Easy One Plan. Kenapa dibilangin Easy One Plan? Karena bayangkan ya Bapak dan Ibu bisa lihat, ketika kita baru bergabung, kita adalah seorang enterpriser. Ya, di paling kiri ini ada seorang enterpriser, kita mempunyai kewajiban sebesar 300. 300 ini apa? Sebenarnya kewajiban ini kayak budget kesehatan kita setiap bulannya. Pasti kan kita semua punya budget kesehatan ya, untuk membeli suplemen, untuk kita ke dokter, untuk kita vaksin misalnya. Ya, ini adalah budget kesehatan kita, 300. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, dari saat kita baru bergabung sebagai seorang enterpriser, sampai dengan peringkat paling tinggi, yaitu seorang Royal Crown, ada di paling kanan ini yang kuning, kewajibannya tuh tetap sama. Hanya 300 saja, tidak bertambah. Dan di bisnis plan ini Bapak dan Ibu bisa melihat berapa sih yang didapatkan oleh seorang Royal Crown yang peringkatnya paling tinggi. Apa aja yang didapatkan? Apa sih yang didapatkan oleh seorang enterpriser manager? Apa sih yang didapatkan oleh seorang eksekutif diamond? Jadi bisnis plan-nya sangat amat transparan dan adil. Di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bisa menjadi seorang diamond leader. Kenapa menjadi seorang diamond leader? Bapak Ibu bisa lihat ya, diamond leader ini yang paling terakhir yang warnanya merah ini. Dengan kewajiban yang sama, yang hanya 300 BP setiap bulannya, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan yang tidak terbatas, sampai dengan infinity, Bapak dan Ibu semua. Lalu kenapa harus menjadi seorang diamond leader? Nah, saya mau sharing nih tentang potensi pendapatan seorang diamond leader. Emang potensinya kayak gimana? Kan tadi ya, dengan persyaratan per bulan 300 BP, kali 900.000 ini nih kali 3.000 ini nilai konversi. Ya, kita misalnya di tingkat pertama kita mempunyai 5 orang rekan kerja dengan omset tadi 900.000 ya, kan 300 kali 3.000 konversi. Berarti kita punya total omset berapa? 4.500.000. Kan tadi saya bilang sebagai seorang enterpriser 5%. Berarti kita bisa mendapatkan pendapatan berapa? 5% itu 225.000. Lalu kita men-sharingkan lagi. Kita mendapatkan 5 orang yang sama-sama mau men-sharingkan seperti apa yang kita sudah sharingkan ke 5 orang lainnya. Akhirnya kita menjadi ber-25. Ya. Terus sampai dengan ke-8 ya, sampai dengan tingkat ke-8 kita terus sharing ke 5 orang. Akhirnya kita udah ber-390.625 orang. Dengan omset sama 900.000, berarti kita bisa punya total pendapatan berapa rekan-rekan? Bisa punya total pendapatan sampai dengan 25.488.255.000. Ya, luar biasa ya Bapak dan Ibu semua ya. Tapi tentunya kalau saya sendiri, pertama kali saya dengar, pasti saya akan bilang, oh, nggak mungkin lah, itu kan cuma ditulis aja. Nggak mungkin. Oke, saya mau coba nih nanya nih ke Bapak dan Ibu semua. Kita coba-coba ya, coba menjalankannya selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena nggak mungkin kalau kita mau membangun suatu bisnis, mau mendapatkan suatu pendapatan yang besar, hanya dalam waktu 3-4 minggu, terus kita langsung merasa, nggak bisa.
Kita tunggu sampai 1 tahun ya Bapak dan Ibu ya. 1 tahun tapi bisa punya potensi pendapatannya 25M. Tapi itu kan kalau 100% berhasil. Yang dimana kita tahu kalau misalnya yang menjalankan suatu bisnis ataupun apapun itu nggak ada tingkat keberhasilan itu sebesar 100%. Kita coba ambil ya Bapak dan Ibu semua 10%. Dengan tingkat keberhasilan 10% aja. Yang dimana kalau itu di bisnis konvensional, pasti saya udah bangkrut ya kalau bisnis saya tingkat keberhasilannya itu hanya 10% aja. 10% Bapak dan Ibu semua, itu masih di angka berapa? 250 juta. Ya, besar banget ya 250 juta. Bayangin, kalau misalnya Bapak dan Ibu semua sekarang masih mikirnya, nggak mungkin, pasti ini bohong ya, 250 juta nih bohong. Oke Bapak dan Ibu, kita coba ambil lagi probabilitas yang paling jelek. Tingkat keberhasilannya 1% aja. 1% aja Bapak dan Ibu semua. Oh, kalau tadi maaf ya, kalau tadi 10% kita masih dapat 2,5M. Nah, kita ngambil tingkat keberhasilan 1% aja Bapak dan Ibu. 1% tingkat keberhasilannya kita masih bisa mendapatkan 250 juta. Bayangin, mau mencoba menjalankan 1 tahun dengan modal yang sangat kecil, tingkat keberhasilannya hanya 1%, tapi kita bisa mendapatkan potensi pendapatannya sebesar 250 juta rupiah. Kira-kira bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan? Pastinya layak ya Bapak dan Ibu ya, dengan modal yang kecil banget, dengan tingkat keberhasilan yang hanya 1%, tapi kita bisa mendapatkan potensi pendapatan sebesar itu. Nah, lalu banyak nih, kalau misalnya pada bilang, aduh, kayak nggak mungkin deh kalau misalnya join sekarang, karena tuh udah terlalu banyak orang yang menjalankan bisnis HDI ini. Di sini saya mau mencoba menjabarkan suatu fakta kepada Bapak dan Ibu semua. Apa? Yaitu pada tahun 94, ketika pertama kali ada bisnis HDI di sini, di Indonesia, enterpriser HDI itu adalah 0. Belum ada yang menjalankan. Sementara pertambahan penduduk di Indonesia itu ada sebesar 160 juta. Lalu sampai dengan tahun 2021, total enterpriser HDI itu hanya 2 juta. Sedangkan pertambahan penduduk di Indonesia sendiri adalah 275 juta, Bapak dan Ibu. Jadi, nggak mungkin total enterpriser HDI itu akan lebih banyak dibanding jumlah pertambahan penduduk di Indonesia. Karena total enterpriser ini belum lagi dengan member yang udah expired. Karena ketika kita bergabung, kita tuh selalu diberikan nomor yang baru. Jadi nggak dihapus nomornya, tapi nomornya itu memang akan selalu bertambah. Belum member yang udah expired, dan belum lagi orang-orang yang hanya member dan tidak menjalankan bisnisnya. Jadi peluangnya itu masih sangat amat besar sekali. Nah, dalam menjalankan bisnis hari ini nih, Bapak dan Ibu semua, saya tuh sering ketemu sama berbagai macam pertanyaan. Di sini saya mencoba merangkumkan ke Bapak dan Ibu semua. Pertanyaan yang pertama itu, yang sering saya dapetin, saya jadi mau ada suatu cerita. Waktu itu saya pernah ngajakin rekan saya ngajakin teman saya bilang, mau nggak ikutan nih saya jelasin, terus dia ngomong gini sama saya, kalau misalnya saya ikut, berarti saya itu akan menguntungkan kamu 5%. Oh iya benar, kamu akan menguntungin saya 5%. Tapi berarti yang atas kamu juga dapat untung dong. Atasnya lagi dapat untung, sampai atas-atasnya lagi itu dapat untung. Masalahnya, kalau misalnya saya itu udah nguntungin kamu 5%, saya nggak apa-apa deh. Kan saya kenal sama kamu. Tapi kalau misalnya saya harus nguntungin yang atas-atasnya, males banget, saya tuh nggak kenal. Mendingan saya tuh tidur aja. Terus saya bilang sama teman saya, Mbak, kamu itu sekarang masih ngerjain apa ya? Kalau nggak salah terakhir kamu tuh ngerjainnya konveksi, bener nggak? Oh iya bener, saya tuh ngerjain konveksi. Oh gitu. Kalau misalnya kainnya, kamu beli sendiri atau jahit sendiri? Oh enggak dong. Kalau misalnya saya tahu nih arah pertanyaan kamu apa. Saya tuh punya tukang jahit sendiri. Saya tuh ngambil kain tuh sendiri. Saya punya pegawai, saya gaji pegawai. Nah, tapi kainnya Mbak, itu bikin sendiri atau enggak? Ya enggak lah, kain saya nggak mungkin bikin sendiri. Nah, saya mau coba nih ya Mbak, mengilustrasikan sama Mbak. Kan tadi bilang nih, kalau misalnya Mbak itu ambil kain. Hitunglah ambil kain ya. Ambil kain dari mana? Pasti kan ngambil kain itu dari toko konveksi ya, dari toko kain. Kita kan ngambil kain dari toko kain. Terus Mbak, toko kain tuh ngambil kain dari mana? Pasti dia tuh ngambil ke agen kain. Ya, dia ngambil ke agen kain. Agen kain tuh dapat kain dari mana? Dapat dari pabrik kain. Pabrik kain punya benang tuh dari mana?
Pasti dari pabrik benang ya. Nah, Mbak, pabrik benang itu asalnya dari mana? Dari petani kapas. Bayangin, kalau misalnya si petani kapas itu pengen nonton TV di rumahnya, pasti dia pergi kemana? Ke toko televisi kan? Dari toko televisi, TV-nya si toko televisi itu ngambil dari mana sih? Dari agen televisi. Agen televisi ngambilnya dari mana lagi? Dari pabrik televisi. Nah, Mbak, pabrik televisi itu pasti punya yang namanya karyawan. Pasti mereka butuh baju kan, butuh seragam nih untuk di pabrik. Kalau misalnya ternyata karyawannya itu pabrik televisi jahit di tempat konveksi Mbak, berarti gimana? Berarti dia nguntungin Mbak atau enggak? Berarti dia nguntungin Mbaknya ya, berarti dia nguntungin kan. Terus dia bilang, oh iya gitu. Terus saya bilang sama teman saya, Mbak, itu adalah yang namanya simbiosis mutualisme. Di mana-mana, kalau misalnya, bayangin ya, kita tuh kerja di suatu perusahaan. Kita digaji sama perusahaan tersebut 2 juta. Kalau misalnya kita tidak produktif, nggak kerja, mungkin nggak kira-kira perusahaan itu mau menggaji kita? Nggak mungkin ya, Bapak dan Ibu semua ya, yang ada kita malah udah keluar duluan sebelum kita digaji. Di mana-mana, kita itu pasti saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Karena itu adalah yang namanya roda ekonomi. Gitu. Nah, terus saya punya nih cerita lagi. Jadi ada satu teman saya yang ketika saya ajak, dia tuh bilang sama saya, oh ini MLM ya? Aduh, saya nggak mau, saya trauma. Saya tuh udah pernah ngejalanin bisnis kayak gini selama 6 bulan, tapi saya tuh hanya dapat 5 juta rupiah. Oh gitu. Oh kamu ngerjainnya tapi secara full time. Oh enggak dong, saya ngerjainnya nggak secara full time. Saya kan masih punya kerjaan lain, jadi saya ngerjainnya secara part time aja. Oh kalau boleh tahu, kamu waktu ngerjain part time tuh kira-kira tuh dalam 1 minggu meluangkan waktu tuh berapa lama? Nggak lama lah, 1 minggu paling cuma 3 sampai dengan 5 jam aja. Oh kok 3 sampai 5 jam ya? Coba ya, saya mau coba nih. Berarti kalau dalam 1 bulan, kamu hitunglah, saya ngambil rata-rata ya 5 jam. 1 bulan kan ada 4 minggu. Berarti 4 dikali 5 itu kan 20 jam per bulan. Kamu ngerjain selama 6 bulan ya. Nah, 6 dikali 20 jam itu berarti 120 jam. Saya coba bagi sama kantoran deh. Kalau misal orang kantoran kan biar apple to apple kerjanya 8 jam ya. Coba ya, 120 dibagi 8. Tahu nggak? Kamu itu cuman kerja efektif selama 15 hari aja, tapi bisa dapat 5 juta. Itu gede banget kan rekan-rekan semua ya. Gede banget, bayangin kalau misalnya saya nyewa stand di suatu mall misalnya. Saya nyewa stand di satu mall selama 6 bulan, tapi saya bukanya suka-suka aja. Saya tuh buka-bukanya mau buka Senin, mau bukanya baru hari Sabtu, mau bukanya baru hari Kamis, suka-suka aja. Kira-kira saya bakal rugi atau enggak? Pasti bakal rugi ya rekan-rekan. Ini bayangin, hanya kerja efektif selama 15 hari aja jatuhnya. Tapi teman saya tuh udah dapat 5 juta. Itu besar sekali ya rekan-rekan semua ya. Nah, terus cerita terakhir. Cerita terakhir dari teman saya nih apa? Cerita terakhirnya nih teman-teman semua. Saya mau cerita. Waktu ketika saya ngajak, terus teman saya udah ngomong gini, oh saya udah pernah ikut yang namanya MLM, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ibu saya tuh udah gagal. Tante saya tuh udah pernah ikut, udah gagal. Bahkan saya tuh juga pernah ikut tapi gagal. Di sini saya mau memberi info pada rekan-rekan semua bahwa banyak sekali orang yang berhasil dengan berbagai macam background. Di sini ada mentor saya, mentor kita semua yang ada di sini, adalah seorang Bapak Chandra Gunawan, yang dimana beliau adalah background-nya hanya sebagai seorang mahasiswa aja. Tapi beliau sudah berada di bisnis ini 27 tahun lamanya dan sudah sangat sukses. Bahkan di sini ada seorang dokter, namanya Dr. Roy, yang dimana dia profesinya adalah sebagai seorang dokter, Bapak dan Ibu semua, tapi bisa sukses di bisnis ini. Lalu ada juga Palion, yang juga sebagai seorang profesional. Lalu ada siapa lagi? Di sini ada seorang Salvina Kusiamin, seorang anak muda, usia 27 tahun, seorang beautypreneur juga, ya, seorang business woman juga, sangat udah bisa sukses di usianya yang sangat amat muda. Lalu ada siapa lagi? Di sini ada seorang Pak Heri Hernandez, seorang tukang becak, Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu semua tukang becak yang pendidikan terakhirnya itu adalah anak SD, ya hanya di SD saja dia bisa sukses di bisnis ini. Lalu ada siapa? Ibu rumah tangga pun itu juga bisa sukses di bisnis ini. Tadi ya mahasiswa, di sini ada mentor saya juga, ada Bapak Hendra Utama dan juga Bapak Herman Susilo, yang dimana mereka itu adalah seorang mahasiswa jurusan teknik elektro.
Ya, teknik elektro tapi mereka bisa sukses di bisnis ini. Kalau seorang ibu rumah tangga, di sini ada mentor-mentor saya juga nih Bapak dan Ibu semua, ada seorang Ibu Elizabeth Caroline namanya. Elizabeth Caroline ini adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 4 orang anak. Bayangin ya, dari berbagai macam background, tapi mereka semua sudah sukses di bisnis HD ini. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda Bapak dan Ibu semua, ketika kita menemukan banyak orang yang berhasil, dan ada orang yang gagal, di tengah-tengahnya itu pasti ada yang namanya suatu sistem. Sama, kayak waktu zamannya kita kuliah ya. Pasti ada orang yang lulus dengan cum laude, ada juga orang yang di DO. Ada juga orang yang lulus gak cum laude nih, biasa-biasa aja kayak saya nih. Tapi kok bisa lulus? Kenapa? Karena yang namanya universitas tuh pasti ada yang namanya suatu sistem. Ketika kita melihat segelintiran orang yang di DO dan juga orang yang lulus, kira-kira itu adalah salah universitasnya atau salah orang yang di DO tidak mengikuti sistem yang sudah diadakan oleh universitas tersebut. Pasti yang orang DO ya, Bapak dan Ibu semua ya. Sama di bisnis ini pun juga gitu. Banyak sekali orang yang sudah berhasil dengan berbagai macam background, dan ada orang yang gagal. Di tengah-tengahnya ada yang namanya suatu sistem. Kalau misalnya orang yang gagal, itu adalah salah sistemnya yang sudah ada, atau kira-kira orang yang tidak mengikuti sistem tersebut. Ya, pasti yang tidak mengikuti sistem tersebut ya Bapak dan Ibu semua, karena di bisnis HDI ini sebenarnya tidak ada orang yang gagal. Yang ada itu hanyalah orang yang berhenti mencoba sebelum dia menjadi berhasil. Nah, tentunya kalau saya sendiri sudah pernah bertemu dengan 3 tipe orang. Dalam menjalankan bisnis ini pasti kita ketemu dengan 3 tipe orang. Orang pertama adalah orang yang menolak tanpa alasan. Yang baru kita ngomong udah langsung, oh enggak, ini MLM, enggak mau. Ya, orang yang menolak tanpa alasan. Atau orang yang kedua. Tipe orang kedua ini apa? Orang yang menunggu bukti. Yang, oh nanti aja deh kalau misalnya kalian udah berhasil, kalau kamu udah berhasil baru saya tuh mau gabung. Atau kita akan menjadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang-orang yang seperti saya, dan saya yakin sama semua orang yang ada di sini itu adalah tipe orang yang ketiga, yaitu orang yang apa? Orang yang tidak perlu menunggu bukti, tapi kita yang akan menjadi buktinya bahwa kita akan bisa berhasil di bisnis HDI ini. Nah, terakhir, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya di hari libur ini, sudah mau mendengarkan sharingan saya. Saya mau ingin mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Bagi yang belum bergabung, silahkan langsung menghubungi rekan-rekan yang mengundang Bapak dan Ibu semua ke acara ini dan bergabung bersama kami, HDI dan Billionaires, untuk meraih kebebasan waktu dan finansial bersama kami. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas waktunya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada orang yang mengundang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.